Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkesempatan untuk membuka acara silaturahim bisnis, silabis dari ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, dalam rangka mengembangkan usaha mendorong untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekaligus juga dalam rangka penguatan ekonomi nasional. Dan ini merupakan acara tahunan daripada ISMI dan kali ini disertai dengan groundbreaking pembangunan industri pengolahan hasil-hasil perkebunan dan juga ada usaha perhotelan. Jadi ada langkah-langkah konkret dan memang kita ingin agar para pengusaha ini sebagai salah satu kekuatan nasional kita untuk bisa berkontribusi di dalam rangka pengembangan penguatan ekonomi nasional kita. Barangkali itu yang saya sampaikan. Ada hal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wapres. Saya Eno dari Pro3 RRI. Pertanyaan saya, apa saja instruksi Bapak Wakil Presiden kepada ISMI untuk mendukung tercapainya target Indonesia sebagai kiblat Muslim Internasional 2024 serta peran nyata ISMI untuk mendukung wirausahawan muda Muslim dalam bisnis syariah? Terima kasih. Ya, supaya ISMI itu tadi saya bilang mengambil peran sebagai Hamzah Wasal. Hamzah Wasal itu artinya sebagai penyambung produk-produk masyarakat seperti tadi misalnya rambutan, kemudian apa namanya buahnya itu? Langsat. Kemudian itu kalau dibiarkan itu akhirnya tidak terjual, busuk, tapi kemudian diolah, kemudian dijadikan minuman atau makanan yang kemudian bisa dijual bahkan diekspor ke luar negeri. Ini dan juga bukan hanya itu, maksudnya juga produk-produk yang lain juga ISMI saya minta. Yang kedua, ISMI membangun kolaborasi, ya. Kemudian juga sesuai dengan kebutuhan kita mendigitalisasi para pengusaha kita itu supaya kemudian menumbuhkan, menginkubasi para pengusaha-pengusaha yang punya bakat usaha, ditumbuhkan. Sebab pengusaha kita masih jumlahnya kecil sekali dibanding dengan beberapa negara yang sudah maju. Jumlah pengusaha kita itu presentasinya kecil. Nah, ini harus diperbanyak, ya, menjadi usahawan-usahawan. Kemudian meningkatkan pengusaha yang sudah ada supaya jangan menjadi kerdil terus. Saya nyebutnya jangan sampai jadi pengusaha stunting, ya. Ini supaya didorong, ditumbuhkan. Ini ISMI bisa mengadvokasi, ya, melakukan upaya-upaya. Saya kira itu beberapa yang saya harapkan. Pak Wapres, saya Akbar Pandio dari Bisnis Indonesia. Izin bertanya terkait dengan Indonesia sendiri yang juga di tahun ke depan itu dihantui sama reflasi, Pak, resesi dan inflasi. Sedangkan salah satu program-program pemerintah juga kan masalah kemiskinan ekstrim dan juga stunting itu sendiri, di mana 2024 kemiskinan ekstrim itu disinyalir akan mencapai 0,76% dan stunting itu di 14%. Dan kira-kira strategi pemerintah untuk bisa mencapai itu di tengah tantangan reflasi ini seperti apa? Dan kedua itu juga terkait dengan gempa Cianjur, Pak, beberapa pengamat mengatakan bahwa diperlukannya juga edukasi kebencanaan secara dini
mengingat bahwa di Jawa sendiri ada banyak sendiri potensi-potensi gempa juga di titik-titik itu juga. Sekian sih Pak. Ya, saya kira kalau menghadapi kemiskinan ekstrim dan stunting, dan memang ekstrim itu ditarget 2024 0%, stunting itu 14%. Pertama, kita secara kelembagaan itu dalam melakukan upaya melibatkan, mengkolaborasikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta. Ini kita libatkan, kemudian dana-dana yang ada di APBN, APBD dan swasta kita konvergensi, kita satukan menjadi satu arah di dalam rangka menyampaikannya. Kemudian strategi yang lebih operasionalnya, kita membagi zona marking, ya, artinya daerah-daerah itu kita bagi penanganannya dari masing-masing daerah. Nah, nanti di daerah itu kemudian kita lakukan pendalaman, dan sekarang ini sedang lagi dilakukan sensus nasional sehingga peta keadaan baik masalah stunting maupun terutama kemiskinan ekstrim itu semakin jelas, sehingga penanganannya kemudian korlap-korlapnya itu sudah seperti stunting itu dilakukan oleh penanggung jawab lapangannya, oleh BKKBN, nanti berbasis keluarga. Jadi sehingga itu lebih, memang untuk stunting itu sekarang ini ada yang agak tinggi, ada yang agak rendah. Jadi di 2024 itu ada yang memang masih 20% daerah-daerah itu, ada yang mungkin 18%, tapi ada yang di bawah 10% dari pemetaan kita, ya, simulasi yang dicoba sudah dipetakan dari beberapa kemungkinan hasil setelah dilakukan langkah-langkah itu di 2024 itu secara nasional itu insya Allah dicapai 14%. Dan walaupun di daerah itu ada yang 8%, ada yang 7%, ada yang 9%, tapi ada juga mungkin yang masih 20%. Itu kira-kira strategi yang sudah begitu juga kemiskinan, dan kemiskinan ini pun juga sudah kita petakan di semua daerah. Dan insya Allah kalau kita melihat bahwa sekarang ini diperkirakan hanya tinggal 2%, dan kita harapkan di 2024 itu jadi 0%, ya, kira-kira begitu. Ada mitigasi gempa ke depan terkait dengan kejadian yang terjadi? Ya, kita mengharapkan dari BMKG itu supaya lebih, memang soal gempa itu kan diperkirakan akan terjadi, yang belum sampai sekarang itu kapannya itu kan, untuk kapannya itu belum bisa, bahwa ini di sini akan terjadi gempa, di sini itu akan, itu sudah ada. Ada yang per 20 tahun, ada yang, tetapi yang masih belum ilmu pengetahuan masih belum dapat mengatakan kepastian hari ini jam sekian, itu. Nah, oleh karena itu kita lebih pada kesiapan, ya, pemerintah daerah untuk menghadapi setiap kemungkinan, dan masyarakat supaya diedukasi untuk daerah gempa itu. Nah, kemudian diberikan semacam early warning, ya, apa namanya itu, aba-aba yang apabila akan terjadi gempa itu ada ini yang seperti tsunami itu kan sudah mulai ada, ya, kita minta itu ada tanda-tanda semacam peringatan, tanda peringatan. Iya, saya kira itu. Saya Pak Wapres, Deska dari Antara, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu berapa startup seperti Goto maupun
ruang guru itu melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya yang kebanyakan anak muda, padahal Indonesia atau pemerintah sedang mendorong digitalisasi dan juga mencoba untuk mengurangi pengangguran. Bagaimana solusi pemerintah atas adanya PHK besar-besaran di perusahaan startup ini? Dan yang kedua, ada kemarin tuh kongres juga HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Islam Indonesia, yang ternyata ricuh. Padahal Presiden menyatakan menjaga persatuan kayak gitu. Bagaimana akhirnya saran atau suggestion dari Wapres untuk menjaga persatuan terutama di kalangan pengusaha muda Muslim juga seperti juga di ISMI. Terima kasih Pak. Iya, yang pertama itu ya saya kira karena ada resesi ya, ini sudah mulai terjadi ya PHK dari beberapa termasuk perusahaan startup. Ya, pemerintah secara umum sebenarnya sudah menyiapkan berbagai program ya antisipasi itu. Misalnya pertama itu melakukan upaya-upaya program padat karya ya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK itu program-program besar itu dibagi kecil-kecil di daerah sehingga mereka masyarakat itu bisa bekerja, kemudian produk-produk UMKM juga bisa ikut partisipasi, misalnya bata yang dibuat oleh masyarakat, genteng oleh masyarakat, sehingga padat karya ini termasuk jalan dan bangunan itu bisa menampung banyak walaupun tidak digunakan cara-cara yang teknologi tapi dipadat karyakan. Kemudian pendidikan keterampilan vokasi, pendidikan vokasi yang mengarah pada kewirausahaan. Ya. Kemudian juga pemerintah sekarang membuka lahan masyarakat, ya, perhutanan sosial supaya masyarakat bisa memiliki akses pada lahan sehingga mereka bisa yang tidak punya pekerjaan. Di samping tentu usaha besar-besaran untuk mendatangkan investasi ya seperti yang sudah dilakukan investasi di berbagai tempat ekonomi, kawasan-kawasan ekonomi khusus ya, investor itu kita hadirkan, kemudian juga yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Jadi sebenarnya banyak sekali usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Di samping juga tentu untuk mempertahankan hidup yaitu bansos ya, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah. Itu bagian-bagian daripada untuk menanggulangi berbagai tenaga kerja yang ter-PHK ataupun yang belum punya lapangan kerja. HIPMI itu saya kira memang ini kan, HIPMI itu kan pengusaha muda, itu darah muda itu kadang-kadang seperti itu ya, kurang terkendali. Oleh karena itu sudah diperingatkan oleh Presiden. Apalagi kalau tidak diperingatkan, masih diperingatkan saja masih. Oleh karena itu kita harus terus memberikan edukasi kepada mereka untuk bisa mengendalikan diri, apalagi mereka kan calon pemimpin. Tapi saya harap itu apa yang terjadi kemarin itu seperti budaya di NU ya. Di NU itu biasanya itu kalau mau kongres biasanya gegeran, tapi kalau sudah selesai gergeran. Nah, artinya kalau sebelumnya bolehlah, kemudian dia, tetapi nanti habis itu selesai, wassalam.
Saya harapkan begitu. Artinya tidak berbuntut, ya. Kalau berbuntut itu yang bahaya. Tapi kalau sudah itu, tetapi tetap saya mengharap mereka bisa mengendalikan diri sebagai calon pemimpin, ya, dan pengusaha yang tentu punya peran besar di masyarakat, untuk bisa mengendalikan diri setiap menghadapi setiap perbedaan. Ya, perbedaan itu pasti ada. Biasa kita dalam hidup, kalau tidak ada perbedaan itu namanya itu tidak memiliki inisiatif dan kreativitas. Tapi perbedaan itu harus bisa disalurkan secara lebih terhormat, ya, sehingga tidak perlu berlebihan sampai terjadi permusuhan. Barangkali itu. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Saya Ya. dari Gabungan Otonomi Daerah Pak. Apa sih Pak yang menjadi kendala dalam pemekaran Provinsi Kapuas Raya Pak? Apalagi kan mengingat udah ada Ampres dan komitmen gubernur terkait pembiayaan operasional provinsi persiapan nih Pak. Apakah Kalbar harus jadi Papua dulu Pak, baru akan dimekarkan Pak? Begitu. Terima kasih Pak. Jadi memang untuk daerah otonomi baru ini masih moratorium. Jadi masih moratorium. Yang minta itu bukan hanya di Kalbar, di banyak daerah, ratusan di provinsi, bukan provinsi nggak ada ratusan, ya, kabupaten kota itu banyak yang minta, karena memang sedang dievaluasi bahwa banyak dulu yang dimekarkan itu ternyata pendapatan aslinya itu belum mendukung. Karena itu kita kemudian yang kedua, pemerintah pusat sendiri masih dalam menghadapi itu juga kendala ekonomi yang saya kira kita semua masih dalam situasi pandemi, kemudian sekarang menghadapi krisis global. Nah, ini masih kita melakukan penataan. Kecuali Papua, karena Papua itu menjadi sangat penting karena terlalu luas dan bagaimana mempercepat kesejahteraan, bagaimana mengendalikan keamanan di Papua itu sangat banyak faktornya, sehingga untuk Papua dikecualikan dalam pembagian provinsinya, sehingga di Papua yang tadinya 1 sekarang jadi 4, Papua Barat yang satunya 1 sekarang jadi 2. Ini dalam rangka bagaimana menyelesaikan Papua dalam mempercepat pelayanan dan pembangunan kesejahteraan di Papua. Itu saja saya kira. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya.